tertarik menjadi broker properti dan masih bingung memulai dari mana? Simak terus videonya. Selamat datang di channel catatan kaki Adit. Apa kabar teman-teman broker properti se-Indonesia? Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih yang selalu menonton beberapa video saya, dan terima kasih yang menjadikan video saya sebagai acuan. Saya lihat dan saya diinformasi juga ada beberapa teman yang menjadikan video saya ini sebagai acuan untuk menjadi seorang broker properti. Kali ini saya akan membahas bahwa update tentang kehidupan seorang broker properti. Broker properti 2021 seperti apa? Nah, ini yang harus kita pahami. Ada beberapa peningkatan, ada beberapa perubahan pola pergerakan, pola pikir, dan pola penjualan. Kita mau menjual kemana? Kita harus seperti apa? Yang pasti, yang terakhir, yang selalu jadi pertanyaan adalah kita mulai dari mana? Ini video sangat cocok untuk pemula. Sebelum berlanjut, mohon dibantu yuk klik subscribe-nya. Yang belum kenal sama saya, perkenalkan, saya Adit Nukman, saya broker properti, saya pelaku bisnis properti, saya dari Omah Properti. Apa yang harus dilakukan seorang broker properti di tahun 2021? Sedangkan kita paham sendiri, 2021 sangat beda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena 2021 ini bisa dikatakan bahwa perkembangan sangat signifikan, perkembangan penjualan sangat menurun, sangat drastis. Sedangkan orang yang mau menjadi broker properti sangat banyak sekali. Akhirnya, beberapa kali kejadian saya ketemu dengan beberapa orang yang selalu mengeluhkan dan selalu menceritakan beberapa kali pengalaman, beberapa kali kejadian bahwa itu loh, orang-orang baru itu sangat ngawur. Saya mencoba untuk memberikan sedikit pemahaman bahwa yang ngawur itu belum tentu salah, karena itu juga strategi. Nah, yang mengatakan ngawur itu juga belum tentu benar, karena perkembangan zaman, perkembangan era itu kita harus menggunakan strategi yang bagus, terutama 2021 melihat batasan-batasan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga sangat banyak sekali. Apa yang perlu dilakukan oleh broker properti di tahun 2021 sehingga objek yang kita tawarkan laku? Ada yang mau jawab duluan? Silahkan jawab duluan, nggak apa-apa. Saya tunggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sembari komentar di box komentar. Saya mau mendengarkan dari beberapa teman-teman motivasi menjadi seorang broker properti seperti apa. Jika dalam hati sudah menjawab bahwa saya mau uang, ya uang akan didapatkan. Dan jika dalam hati mengatakan bahwa saya mau berkarir, ya karir akan didapatkan. Jika dalam hati mengatakan bahwa saya akan membantu orang yang membutuhkan, ya akan didapatkan semua. Nah, ini sebelum mendapatkan 3 poin, yang paling utama adalah dasarnya. Saya akan selalu mengatakan dasarnya, karena sebuah pondasi, ketika dasar pondasinya nggak bagus, itu ya nanti endingnya nggak akan bagus. Hal yang perlu dilakukan, dasar dari seorang broker properti adalah kinerja. Yang pertama yaitu kinerja. Seperti apa yang harus kita lakukan, kerja apa yang harus kita jalankan. Yang pertama adalah kita harus memiliki listing. Yang pasti yang pertama, dasar yang paling utama adalah kita harus memiliki listing. Tanpa kita memiliki listing, kita tidak akan bisa berjualan. Kita tidak akan pernah bisa dikatakan bahwa saya broker properti, saya agen properti, atau saya maklar properti, atau saya calo properti. Yang pertama. Yang kedua, action dengan cara kita tetap harus survei lokasi. Kita harus survei ke lokasi, kita lihat lokasinya itu seperti apa bentuk lokasinya. Jika itu rumah, ya kita minimal tahu akses jalan ke rumah tersebut, bentuk rumahnya, warna cat rumahnya, arah kemana rumahnya, kita harus tahu. Karena pembeli itu menginginkan sebuah informasi yang benar-benar informasi yang valid, informasi yang benar-benar nyata, bukan informasi yang propaganda yang diambilkan dari teman-teman. Enggak, jangan. Minimal
Ini sangat minimal sekali adalah kita datang ke lokasi, cek lokasi. Ketika rumah ya kita sudah tahu rumahnya seperti apa. Oh iya, ini keunggulan rumahnya, ini kekurangan rumahnya ini. Kita sebagai broker properti harus mengerti poin kedua ini. Jika tanah, minimal kita tahu batasan-batasan di mana. Kalau kita belum bisa menghitung lebar depan, lebar belakang atau panjang ke belakang, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa tahu lokasinya. Kita bisa mempresentasikan lingkungannya, bentuk tanahnya. Kita harus. Nah, inilah manfaatnya. Kenapa kita harus action survei lokasi. Kita datang. Yang ketiga, kita harus tahu legalitasnya. Legalitas tanah ini seperti apa? Apakah ini SHM atau SHGB? Jika tanah juga, apakah ini statusnya pekarangan atau sawah? Karena semua ada pembedaannya semua. Semua ada aturannya masing-masing. Nah, ini kita harus tahu. Yang keempat, kita harus ngerti harganya berapa. Kita harus paham dulu harga berapa. Apakah harga sesuai dengan pasar? Apakah harga nego atau harga remet? Jangan sampai kejadian di saat kita sudah mulai menjualkan objek tersebut, ternyata kita nggak ngerti harganya. Ya ngertilah harganya pasti kalau kalian, cuman kita nggak ngerti kronologi harganya seperti apa. Apakah harga ini nego atau harga net? Kita harus tahu itu. Nah, caranya kita ngerti apa? Ya kita harus kenal sama pemiliknya. Kalau nggak kenal sama pemilik, minimal jelek-jeleknya lah, jelek-jeleknya. Entah kita lewat A1, A2, A3 atau orang pertama, orang kedua, orang ketiga, nggak apa-apa. Tapi kita tahu harganya berapa, plafonnya berapa, negonya berapa. Kita harus ngerti. Sehingga ketika kita membuat listing, sebelum kita publish, itu kita ngerti, oh ini harga sekian. Tidak hanya harga, kita juga harus tahu komisi kita berapa, upah kita berapa ketika kita menjualkan ini. Ketika kita sudah ngerti upah, oh upahnya kita sekian atau komisi kita sekian, oke, kita kerjakan. Kalau ternyata, oh ini gampang nanti, oh enggak, jangan. Harus ditanyain di awal, ini berapa komisinya. Boleh malu tanyain, cuman kita harus tanya. Kita sudah waktunya loh fair-fairan di depan, kerja di depan. Kita harus selalu berkata pahit di depan. Yang kelima, kita memberikan kemudahan kepada calon pembeli. Ketika pembeli itu katakanlah dari luar kota. Sedangkan saat ini digital kan sangat luas, tidak hanya Indonesia. Bisa jadi bisa sampai luar negeri. Contoh, saya pernah dihubungi dari Malaysia, saya pernah dihubungi dari Thailand, saya pernah dihubungi dari Singapura, bahkan terakhir dari Arab. Beliau mau mencari rumah dan beliau mau mencari tanah untuk dijadikan villa atau apa. Mohon ketika ada objek yang bagus dan diinfokan bahwa saya tertarik sama objek ini, mohon untuk diberikan kemudahan untuk mengetahui lingkungan. Ada dua macam. Yang pertama adalah kita membuatkan video review dengan review yang apa adanya, jujur, kondisi lingkungan seperti apa. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bisa video call. Video call langsung sama buyer. Emang agak sedikit menyesuaikan jamnya sama jam buyer. Kadang Indonesia jam sekian, luar negeri juga belum tentu sama, walaupun selisih 1 jam 2 jam. Tapi kan kita harus berani. Nah ini kenapa ketika kita memberikan kemudahan komunikasi, kemudahan informasi kepada buyer, itu karena ada hubungannya sama poin pertama, kedua. Jelas ada yang mau dijual. Entah rumah, entah tanah, entah apapun, yang penting berhubungan dengan properti. Yang pertama. Yang kedua adalah survei. Kalau kita nggak pernah survei, mana kita berani ketika kita ditantang untuk video call? Ya nggak? Oh iya, berani nggak? Coba ada nggak? Emang video call bisa dimanipulasi? Kalau video review mungkin bisa dimanipulasi. Tapi kalau video call, mana ada? Dari kelima ini sudah bisa dijadikan dasar. Makanya kenapa saya mengatakan bahwa apa perbedaan
strategi penjualan atau strategi kinerja seorang broker properti di tahun-tahun sebelumnya sama tahun ini 2021 adalah nih, kita berani untuk memberikan kemudahan berkomunikasi dengan cara video call. Terus bagaimana dengan handphone yang tidak kuat untuk video call? Ya masalah juga, tapi saya rasa masih bisa diakali, masih banyak cara. Ya kalau nggak bisa berarti kita gunakan poin yang pertama, yaitu pembuatan video. Pembuatan video lingkungan, kita bisa jelasin, kita mereview semampunya, nggak harus canggih, nggak harus pakai kamera yang kayak, yang harus bagus lah, jangan. Apapun yang penting ada niatan, yang penting kita gerak. Ingat, tidak akan pernah ada durian runtuh yang tiba-tiba jatuh tanpa kita mulai. Mulai apa? Ikhtiar, bekerja. Dengan cara seperti apa ikhtiar bekerjanya? Ya ini, poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat, poin kelima. Apa yang harus kita lakukan? Ini dasarnya loh. Ini saya mengatakan dasarnya. Suatu saat setelah ini saya akan membuat video juga media apa aja yang perlu kita seriusin. Percuma kita bisa memahami beberapa sosialita, beberapa media sosial, tapi dasarnya kita nggak ngerti. Dasar dari broker properti itu seperti apa? Itu kalau kita nggak memahami kunci utama atau benang merahnya, kita percuma. Kita bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Yang ada apa? Aku hanya ingin begini, aku hanya ingin begitu. Nah, ya kan? Nggak mungkin akan closing. Tak jamin. Wong disuruh survei aja nggak berangkat kok mau closing, ya nggak? Nah, ini buat teman-teman pemula, gimana? Kalau masih ada bingung, silahkan komentar di box komentar, nanti kita diskusi. Insya Allah akan saya jawab satu persatu. Jika memang harus ketemuan, kayak beberapa teman-teman yang di Jogja kemarin, saya kaget kok ada yang tiba-tiba ngabarin mau ketemu, mau ini, nggak apa-apa, kita diskusi. Ingat bahwa saya bukan coach, saya bukan master, saya hanya seorang pelaku bisnis properti yang alhamdulillah saya ngulik dan saya senang belajar. Belajar tidak hanya dari orang-orang yang pintar, tapi belajarlah pada orang-orang yang punya pengalaman. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Semoga video ini bisa membawa teman-teman menjadi seorang broker properti yang sukses. Rezeki Allah sudah mengatur. Ikhtiar kita semua yang mengatur. Saya Adib Numan. See you next. Bye.